Hanya saja TER itu kan tidak memperhitungkan terkait dengan penghasilan yang teratur sama tidak teratur. Cuma tidak ada pemilahan itu aja. Ya? Iya, jadi ketika ada karyawan yang tiba-tiba dapat bonus besar nih, ya udah pajaknya mengikuti besar. Tapi sebenarnya kalau menurut Mbak Sofi nih, TER ini benar-benar memudahkan nggak sih Mbak sebenarnya? Ya, kalau menurut saya, ketika dalam keadaan yang normal, tadi saya katakan Sharing Pajak Emenko. Halo rekan Emenko, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Faril sebagai host Emenko di podcast Emenko membahas tentang pajak yang ada di Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya membawakan sebuah tema atau ya judul podcast lah. Kita akan membahas terkait dengan aturan baru terkait PPh 21 yang sudah diterapkan sejak awal 2024 ini, yaitu tarif efektif rata-rata atau biasa di teman-teman bilangnya TER. Nah, itu. Nah, kali ini kita mendatangkan salah satu narasumber dari dia adalah seorang ketua tim di Emenko Group ini. Langsung kita sapa saja ya teman-teman ya. Berikut adalah Mbak Sofi. Applause-applause-nya dulu. Gimana kabarnya Mbak Sofi? alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak ya? Oh, ini Alhamdulillah. masa pancaroba ini. Iya, sedikit serak-serak nggak apa-apa lah. Wah, gas aja pokoknya ya. Iya, siap. Oke teman-teman. Kalau gitu mungkin kita langsung aja ya Mbak Sofi ya, langsung kita bahas terkait dengan TER ini. Oke, siap. Mungkin sebelumnya ini kan kita bahas dari awal dulu nih Mbak. Nah, kita jelasin dulu dari awal apa sih itu TER itu dan kenapa kok konsep perhitungan yang lama itu diubah dengan menggunakan TER ini. Oke, jadi TER itu apa sih, Ril? Jadi TER itu adalah tarif efektif rata-rata. Itu adalah aturan baru di mana mulai berlaku di 1 Januari 2024. Nah, TER ini sebenarnya tujuannya itu untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung PPh pasal 21. Jadi begini, Ril. Misalnya nih ada pegawai nih, dia bekerja secara bulanan nih. Dalam kondisi normal, kita akan menggunakan tarif TER, di mana tarifnya itu sudah ditentukan. Ada TER A, TER B, TER C gitu ya. Tapi itu untuk yang kondisi normal. Nah, saya katakan kondisi normal itu berarti dia tidak resign atau tidak di masa pajak terakhirnya. Nah, ketika masa pajak terakhir, nah itu kita kembali lagi menggunakan tarif pasal 17 seperti itu. Oh, dihitung lagi berarti. Iya, ya, betul. Oh, tapi menarik Mbak. Kalau mungkin Mbak Sofi bisa menjelasin nih, kan tadi ada tarif TER A, TER B, TER C itu ditentukannya dari apa sih Mbak pengelompokan itu? Oke, jadi untuk tarif TER A, TER B, dan TER C itu ditentukan berdasarkan status PTKP-nya, Ril. Oh, status PTKP yang dilihat berarti ya? Betul. Misal kayak saya nih, saya seorang wanita, tapi kebetulan di sini saya sudah menikah. Nah, ketika wanita tersebut menikah, khusus untuk wanita kawin ya, Ril, itu statusnya tetap TK0 gitu. Okay. Kenapa? Karena untuk status kawin nanti akan melekat di suaminya gitu ya, untuk status kawinnya. Nah, misal saya nih ya tadi TK0 berarti saya. Maka untuk TER saya masuk ke kolom TER A gitu. Oh, berarti ditentukan dari status PTKP-nya ya? Iya, betul. ABC itu. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau menurut Mbak Sofi nih, TER ini benar-benar memudahkan nggak sih Mbak sebenarnya? Ya, kalau menurut saya, ketika dalam keadaan yang normal, tadi saya katakan untuk pegawai tetap ya ini keadaannya normal, tidak ada kasus resign atau kasus di masa pajak terakhir, itu sangat memudahkan, Real. Karena kan sudah ada template-nya, kita tinggal lihat berapa sih penghasilan brutonya gitu ya, tinggal kita lihat tarifnya berapa, masuk TER A, B atau C, sudah selesai menghitung pajaknya gitu. Berarti itu kan ada pengelompokan ABC tuh Mbak. Iya, betul. Juga ada pengelompokan penghasilan lagi ya? Ya, kalau penghasilan itu tinggal dilihat aja nanti range-nya, misal 0 sampai 5.400.000, kalau di TER A itu masih 0%. Kemudian nanti 5.400.000 sampai dengan sekian ada 0,25 dan seterusnya gitu. Tapi Mbak, kira-kira nih perbedaannya sama penerapan yang sebelumnya tuh kayak gimana sih? Ada nggak tuh penerapan? Perbedaannya lah. Perbedaannya ya, sebenarnya kalau perbedaannya itu tidak terlalu jauh gitu ya. Hanya saja tadi untuk yang masa disederhanakan dengan TER, kemudian nanti kalau tahunan sama Real dengan sebelumnya, dihitung dengan tarif pasal 17. Cuma kalau yang lama itu kan untuk pengurang tidak ada berupa zakat, itu belum ada ya. Kalau sekarang ketika ada
pemotongan atas zakat, di mana itu disalurkan ke lembaga yang disahkan, bisa langsung menjadi pengurang penghasilan bruto. Sama ini sih terkait dengan pegawai tidak tetap real. Pegawai tidak tetap itu sekarang juga ada ternya gitu ya. Kalau pegawai tetap itu kan pakainya ter bulanan. Nah, kalau yang tidak tetap itu ada ter harian. Ya kalau dia pegawai tidak tetapnya harian dibayarnya. Kemudian juga ada ter bulanan. Kalau pegawai tidak tetap ini dia bulanan. Cuma kalau untuk yang selain pegawai tetap itu tidak ada perhitungan ulang di akhir. Jadi cukup pakai ter aja tiap bulan. Jadi Januari sampai kapan dia masa pajak terakhir ya pakai ter itu gitu. Ter terus berarti dipotongnya ya? Iya betul. Oke, berarti ada ter bulanan, ada ter harian. Ter harian. Betul. Oke. Kalau dari sisi pelaporannya Mbak, ada yang berbeda nggak sih? Ya, kalau dari sisi pelaporan ya otomatis berbeda. Nah, dimulai di tahun 2024 ini kita akan menggunakan aturan di Per 02 tahun 2024 gitu ya. Nah, di situ diatur bahwa untuk pelaporannya ada dua cara. Secara manual itu bisa, kedua dengan cara elektronik. Hanya saja kalau manual itu ada batasannya. Batasannya adalah bukti potongnya tidak boleh melebihi dari 20 jumlahnya dalam 1 bulan. Ketika sudah lebih dari 20 maka diwajibkan untuk elektronik real. Dan elektroniknya ini sekarang sudah menggunakan eBupot 21 gitu. Yang di aplikasi DJP iya online betul. Ya, jadi langsung akses nih ke DJP online. Jadi nggak perlu lagi menggunakan media ISPT gitu ya. Tapi ingat loh real, aturan ini kan dia berlakunya per 1 Januari ya 2024. Jadi bagi rekan-rekan nih yang ketika nanti mendapati atau mengharuskan kita melakukan pembetulan nih untuk masa sampai dengan Desember 2023 tetap menggunakan ISPT. Jadi untuk database jangan lupa loh tetap disimpan ya. Wah itu hati-hati teman-teman, jangan langsung dihapus. Iya betul, jangan wah udah baru nih dihapus aja lah. Iya. Jangan ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke penerapannya Mbak. Iya. Jadi kan ini berarti TER ini kan diterapkannya sejak 1 Januari 2024 kemarin ya Mbak ya. Iya betul. Berarti ini kan ini sudah berjalan selama 9 bulanan lah kurang lebih ya. Iya. Nah itu kalau dari Mbak Sofi ada nggak sih Mbak kendalanya itu? Oke, kalau terkait kendalanya, jadi sejak adanya eBupot ini ya real, ketika kita lapor, kita wajib memasukkan identitas tuh ya. Minimal kalau misalnya dia ber-NPWP ya pakai NPWP. Kemudian kalau tidak ber-NPWP kan wajib harus ada NIK-nya. Nah ceritanya untuk eBupot itu dia ngeling dengan Dukcapil real. Nah yang jadi permasalahan adalah biasanya ada karyawan itu atau orang pribadi dia punya NIK gitu ya. Cuma ternyata NIK-nya itu bisa jadi ganda atau bagaimana atau mungkin permasalahan dia lah dengan Dukcapil. Nah, itu biasanya kalau misalnya seperti itu case-nya, nah biasanya jadi tidak terdetek nih di eBupotnya. Jadi nanti ketika kita masukkan nih identitasnya, maka tulisannya tidak ditemukan. Data NIK tidak sesuai, tidak ada di Dukcapil dan sebagainya. Itu memang masih jadi permasalahan sih sampai saat ini gitu. Kalau itu biasanya mengatasinya gimana ya Mbak? Nah, kalau misalnya seperti itu ya kita harus melakukan validasi nih. Kita datang ke Dukcapil atau melakukan telepon kan bisa ya, ada hotline-nya di ke Dukcapilnya. Kita lakukan di situ verifikasi data supaya nanti ketika orang tersebut sudah terverifikasi di Dukcapil nanti bisa dilakukan pemotongan gitu ya supaya antara Dukcapil dengan DJP itu biar nyatu gitu ya datanya gitu. Oke. Emang agak ribet ya karena sinkronasi data ya. Iya betul. Oke. Kalau ini Mbak, kalau dari sisi pemotongannya tadi kan ada yang menarik ya karena kan kalau TER ini kan kalau di bulan normalnya dia kan langsung dikalikan dengan tarif nih, tarif bulanannya itu berapa gitu kan. Tapi kan kalau misalkan di masa pajak terakhirnya dia akan dihitung menggunakan tarif pasal 17 kan Mbak? Iya betul. Nah di situ ada kendalanya nggak sih sebenarnya Mbak? Kalau kendalanya sih enggak real karena kan nanti ibaratnya ketika di masa pajak terakhir ya seperti yang aturan sebelumnya kita hitung nih penghasilan selama dia bekerja. Kalau masa pajak terakhirnya tidak Desember, misal terakhir di September nih. Nah, maka dia penghasilannya kan dari Januari sampai September kita gabungkan gitu, kemudian kita
hitung ulang. Kemudian nanti baru dikurangi nih, setelah dihitung berapa sih terutangnya, dikurangi dengan yang sudah dipotong. Kalau biasanya dipotong per bulan menggunakan tarif pasal 17, kalau yang sekarang itu kan menggunakan TER. Ya udah tinggal diselisihkan. Cuma real kemarin itu saya sempat melakukan simulasi gitu ya. Saya menghitung dengan asumsi penghasilan yang sama dengan bonus-bonus yang sudah pernah diterima kemarin gitu ya. Ternyata di bulan Desember itu kemungkinan ada lebih bayar, Ril. Oh iya. Iya. Karena TER ini dia kan tidak memisahkan real antara penghasilan yang teratur dengan yang tidak teratur gitu. Kalau dulu di pasal 17 yang dulu ya, aturan sebelumnya, ketika ada karyawan nih, di sini saya bicaranya terkait dengan pegawai tetap ya, karena yang dihitung di akhir tahun atau masa pajak terakhir kan hanya pegawai tetap gitu ya. Kalau yang lainnya kan berhenti setiap bulan. Oke, terkait dengan pegawai tetap ini, ketika dia terima bonus nih atau penghasilan yang tidak teratur, entah itu just spot, tantiem, dan lain sebagainya, THR gitu ya. Kalau yang dulu itu perhitungannya ketika atas penghasilan tidak teraturnya itu tidak disetahunkan, sehingga pemotongannya ya masih relevan gitu ya. Nah, kalau dengan TER ini pemotongannya karena rumusnya adalah penghasilan bruto dikali tarif TER. Berarti kan tidak lagi memisahkan nih, dia tidak mau tahu entah itu penghasilannya teratur atau tidak teratur. Pokoknya kamu dapatnya sekian, langsung tembak TER dengan TER gitu. Iya. Jadi otomatis misal biasanya kepotongnya 100.000, 200.000, tiba-tiba dapat bonus bisa dipotong 2 juta, 3 juta. Nah, itu sangat lazim gitu ya. Karena dan itu memang aturannya seperti itu. Dan mau tidak mau memang tinggi dan harus dipotong gitu ya, senilai itu karena sudah aturan, sudah template gitu ya tarifnya gitu. Karena bruto juga ya soalnya. Betul, yang dilihat kan brutonya gitu. Nggak peduli kamu dipotong berapa juga sama perusahaanmu kan. Iya. Yang penting kamu brutonya berapa? Brutonya berapa? Tarif, gitu. Iya. Berarti nanti ada potensi lebih bayar di Desembernya ya Mbak? Iya, istilahnya. Sangat potensi sekali. Potensi sekali iya, ya. Oke. Karena kalau yang di 17 itu kan yang dilihat netonya ya. Iya. Nah, jadi dikalikan tarif pasal 17. Sebenarnya kalau TER itu sendiri juga dia sudah ini sih real, sudah memperhitungkan terkait dengan pengurangnya seperti PTKP, kemudian JHT, JP dan lain sebagainya, dia sudah memperhitungkan. Hanya saja TER itu kan tidak memperhitungkan terkait dengan penghasilan yang teratur sama tidak teratur. Cuma tidak ada pemilahan itu aja. Ya? Iya, jadi ketika ada karyawan yang tiba-tiba dapat bonus besar nih, ya udah pajaknya mengikuti besar. Padahal ketika nanti dihitung ulang selama 1 tahun gitu ya, belum tentu dia nanti kepotongnya juga banyak gitu. Oh, berarti konteksnya adalah penghasilan teratur dan tidak teratur ini, iya. Pokoknya ini jadi satu aja. Iya, nggak kelihatan gitu. Iya. Kalau dulu kan kita pisahin dulu kan, gitu. Tapi pengurangnya tetap ya Mbak, pengurangan tentang JHT sama. gitu sama ya. Iya. Dia berhitung. Oke. Tapi kalau LB ini sebenarnya menguntungkan bagi siapa sih Mbak? Karena kalau kan ini konteksnya LB, lebih bayar ya gitu kan. Lebih bayar gitu ya. Kita naruh lebih nih di negara gitu kan. Iya, sebenarnya nggak ada yang diuntungkan sih, Ril. Oh iya. Kalau misalnya nih dengan metodenya, saya bilang metodenya gross ya. Artinya PPh dipotong dari gaji nih. Nah, misal saya dipotong terlalu besar nih ya, Rilnya. Kalau nanti ternyata di masa pajak terakhir saya hitungannya itu LB, maka perusahaan akan mengembalikan nih ke saya uang pajaknya. Oh. Gitu. Jadi saya juga tidak dirugikan sebagai karyawan gitu ya. Nah, lalu bagi perusahaan gimana? Nah, bagi perusahaan nanti dia bisa mengurangi total pembayaran pajaknya. Misal keseluruhan nih total pembayaran pajaknya 1 juta, kemudian ada hitungan saya nih yang LB 200.000 katakanlah, maka perusahaan cukup membayar 800.000. Jadi sebenarnya dari pihak karyawan yang sudah kelebihan dipotong juga tidak dirugikan karena dikembalikan, dan dari pihak perusahaan pun juga sama, kan dia bisa mengakui LB-nya gitu. Oh iya, berarti ya dibilang sama-sama untung lah ya. Iya, betul. Oke, berarti tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Iya, gitu. tidak, dan tidak ada yang dirugikan juga. Tidak ada yang dirugikan juga itu ya poinnya ya. Ya lebih bayar pun nanti di akhir tahun pasti dikembalikan gitu kan istilahnya. Betul. Oke.
oke. Tapi kalau LB ini bisa diperiksa nggak sih Pak? Memungkinkan nggak sih gitu? Oh ya, misalnya Desember LB gitu ya Ril ya. Kalau kemungkinan diperiksanya tidak ada Ril. Karena ada ya? iya, jadi beda nih Ril dengan kasusnya kalau misalnya LB di SPT badan gitu ya. Kita restitusi jadi- kan. Kalau ini misalnya nanti LB ini katakanlah secara keseluruhan ya Ril ya bicaranya. Ketika nanti total pajak di SPT Induk munculnya masih LB karena ternyata banyak nih dari 50 yang dipotong hampir separuhnya LB semua. Nah, kemungkinan kan total SPT-nya LB. Iya. Nah, ketika posisi LB seperti ini, maka sistemnya nanti menggunakan kompensasi Ril. Jadi bukan restitusi, tapi nanti dikompenkan. Kalau di SPT Induk itu ada di menu paling bawah. Nanti ada nomor 18 gitu, mau dikompen kemana gitu. Nanti tinggal kita isi aja. Dikompensasikan ke bulan berikutnya. Iya, gitu kan. betul. Tapi kalau misalnya di Desember banyak nih Mbak, di Januari belum habis nih kompensasinya misalnya, Iya. itu bisa dilanjutkan ke Bisa ya? Pokoknya kompensasi itu bisa berlanjut terus. Oh, sampai gitu. habis. Sampai habis gitu ya. Oh, oke. Berarti juga nggak ada masalah kalau misalnya takut diperiksa gitu ya Mbak? Iya, betul. Karena kan kalau mungkin kan orang-orang, wah ini LB nih, diperiksa nggak ya gitu kan? Nah, takutnya kan gitu ya. Iya, enggak. Tapi tenang, Aman teman-teman, ya. Aman. Karena ini berbeda dari Berbeda. SPT badan dan Iya, lain-lain ya Mbak ya. betul. Oke, menarik. Mungkin itu aja sih Mbak Sofi yang Oke. sementara yang kita bahas di sini terkait Iya. TER. Mungkin teman-teman nanti akan ada yang komen di bawah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang menarik, kita bahas lagi di Oke, podcast ini Mbak Sofi. siap. Oke, terima kasih banyak Mbak Sofi atas Iya. waktunya. Sorry banget nih mengganggu waktunya ya. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing pajak Emenko.